Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir bersama di Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Semoga kehadiran kita pada majelis ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diberinya kita kesehatan, diberinya kita kesempatan untuk menikmati Islam dan iman, sehingga nikmat itu kita gunakan untuk semakin meningkatkan iman
dan ketakwaan hendaknya. Oleh itu, marilah kita selalu memuji dan memujanya, menyanjung dan menyebut namanya. Mudah-mudahan syukur kita berbuah nikmat-nikmat yang baru, yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang senantiasa berbahagia hendaknya, selawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri, para anak, karib kerabat, para zuriat keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat dan salam, kita semakin dekat kepadanya, semakin mencintai dan mau mengikutinya, dan di akhirat mudah-mudahan berbahagia mendapatkan salawat daripadanya. Amin. Mendapatkan syafaat daripadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita juga tidak lupa berdoa untuk ayah dan ibu kita, nenek, datu, apa, etek, dan karib kerabat, serta handai tolan dan sahabat, dan istimewa pula guru-guru kita, para ustadz, ustazah, para abuya, umi, kiai, dan nyai, serta para ulama, para pendakwah yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah senantiasa bimbing dengan taufik dan hidayah sampai menuju husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan limpahan ampunan, Allah lapangkan kuburannya, Allah tempatkan di tempat yang setinggi-tingginya. Dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan, yang mereka menjadi penyebabnya, Allah berikan pahala pula sebagai amal jariahnya. Amin. Khususnya imam kita An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada kesempatan ini kita bersamanya melalui kitabnya Riyadhus Shalihin, masih dalam babul mujahadah, bab tentang bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Hadis yang ke-6 atau ke-7 atau 100 dari urutan kitab. Qala rahimahullah ta'ala as-sadis. Dari hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah masyhur, ya, sering sekali hadis itu dimulai dengan an Abi Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dikenal dengan Abu Hurairah sehingga namanya hampir dilupakan orang. Dan itu biasa. Kalau sudah biasa dipanggil dengan gelar, kadang-kadang lupa nama aslinya. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Pada masing-masingnya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz
wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, punyalah obsesi yang tinggi mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jiz, dan minta tolonglah kepada Allah, jangan pesimis. Wa in asabaka syai'un, bila kamu ditimpa sesuatu musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, andainya saya berbuat sebegini pasti yang terjadi begini dan begini. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallah, Allah yang telah mentakdirkan. Wa ma syaa fa'al, apa yang dia kehendaki itulah yang dilakukannya. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena law itu berandai-andai itu, ya kata-kata seandainya itu membuka amalan syaitan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Qadar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT, hadis ini seperti yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi menyebutkannya dalam babu al-mujahadah, yaitu pertama al-mu'minul qawi, orang yang beriman yang kuat. Maksudnya yang kuat di sini adalah imannya, yang kuat imannya, ya, bukan kuat badannya. Karena kuat badan tidak kuat iman, jadi musuh orang beriman dia. Ya, kuat badannya tapi tidak kuat imannya, justru kadang-kadang menjadi lawan orang-orang beriman. Dan bukan pula yang maksud di sini kuat ekonominya, karena kuat ekonominya tidak kuat imannya, jadi musuh orang miskin. Atau bukan pula kuat jabatannya, karena kalau tidak kuat imannya, jabatan itu justru menjadi bumerang bagi dirinya, membuat dia sombong, ujub dan sebagainya. Tetapi adalah yang dimaksud kuat imannya. Jadi perbandingannya, orang mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah imannya. Ini perbandingan antara orang beriman, ya, bukan orang yang berbadan. Ya. Jelas ya? Jadi orang beriman, tetapi kalau seandainya didukung dengan kekuatan fisik yang sehat, didukung dengan kekuatan ekonomi yang hebat, didukung dengan kekuatan jabatan yang senantiasa kuat, ya tentu akan semakin lebih baik lagi. Jadi tetap patokannya pada iman. Kenapa iman? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada daya dorong, tidak ada motivasi, tidak ada mesin penggerak yang membuat seseorang itu bermujahadah, mau bekerja keras, kecuali iman. Kecuali iman. Imanlah yang menjadi pendorongnya. Oleh sebab itu, siapa yang rajin untuk memperbaharui imannya, rajin untuk meningkatkan imannya, rajin untuk mengasah imannya, rajin untuk menambah ilmu, mengokohkan imannya, maka akan semakin bersemangat pula dia berbuat kebaikan. Karena antara iman dengan amal itu berbanding lurus. Karena dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
bahwa iman itu bertambah dengan bertambahnya amal, atau amal bertambah dengan bertambahnya iman. Makanya ketika Abu Bakar atau Umar radhiyallahu taala anhu datang ke Nabi menyerahkan setengah kekayaannya, dia mengira waktu itu dia yang kuat imannya, dia ingin mengalahkan yang lain, Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar hari itu imannya lebih kuat lagi. Tanpa klarifikasi dan konfirmasi dengan Nabi, Umar berapa tadi? Enggak. Dia datang menyerahkan seluruh hartanya. Hatta walaupun kita, mohon maaf nih, andainya hari ini di masjid ini sekarang ada yang menginfakkan setengah katanya. Kira-kira yang mau menginfakkan semua ada nggak? Kalau ada saya coba nih. Kalau ada saya coba sekarang, tapi kalau enggak saya enggak berani juga. Ini terlalu setengah kayaknya enggak ada kan. Tapi kalau ada yang mau, ayo kita sekarang. Nggak usah harta yang apa, enggak semua. Harta bergerak aja yang ada dalam dompet aja misalnya. Berani? Saya setengah tuntun semua yang ada dalam dompet sekarang. Enggak ada yang berani kan itu. Tapi kadang-kadang ada masanya bisa kita itu. Ada masanya kita bisa dengan syarat jangan bawa uang banyak dalam dompet. Tapi kalau pas lagi banyak mikir-mikir dia, apalagi itu gaji sebulan. Iya kan? Tekan ke bulan muda nih. Itu gaji sebulan itu dalam dompet semuanya. Atau ditantang seperti itu mikir-mikir dia. Karena apa? Iman kita masih, ya ngaku aja lah iman kasih. Ngaku aja, masih lemah kita. Karena mereka ketika menginfakkan semua, memang itu semua hartanya. Berarti kan besok harus bertekus lumus bekerja untuk itu. Nah, tapi mereka bisa. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Demikian juga dengan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita cintai dalam kehidupan dunia ini. Orang yang kuat imannya, ma'asyil kiram dirahmati Allah, enggak seperti di ujung hadis ini nanti. Misalnya ingin mendapatkan apa kira-kira? Apa yang ingin orang dapatkan kini misalnya? Enggak ada. Dah habis cita-cita. Oke lah. Misalnya muda-muda ini misalnya nak ingin berhasil jadi apa misalnya orang kaya muda. Lah tua dan juga kaya. Kata muda. Nah, tidak tercapai itu, dia tidak habis di situ. Tidak selesai. Apa sebab? Karena qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya, berapa banyak di antara anak muda nih udah lama cinan-cinan nengok, tapi tidak berani datang ke orang tuanya. Tiba-tiba lah dahulu kawan, mau ngadu ke ustaz, bapak coro ustaz nih, ada apa jalan je? Sang samu melamarnya tidak boleh kan? Apalagi sudah aku terima, bayalah. Apa alihkan cinanmu ke yang lain dan jangan terlambat lagi. Kadur, jadinya si konahu. Ada memang, dia mau tapi malu gitu, tidak berani, karena takut nanti ditanya apa pekerjaan kan. Padahal itu yang paling mudah jawabnya. Sebenarnya saya tidak ada pekerjaan pak, jadi makanya melarang tidak bapak biar ada kerjaan. Biar saya dapat kerja gitu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada kata berhenti bagi orang beriman, itu tidak ada. Tidak ada kata menyesal berhenti. Selalu bersemangat, punya obsesi hidup kuat. Makanya Nabi serangkaikan dalam bab ini. Maka kata Nabi SAW, wa fi kullin khair. Yang lemah iman pun masih baik. Maka yang tidak benar, orang yang tidak beriman tetapi adil lebih baik daripada orang beriman tapi tidak adil. Karena adil itu milik orang beriman. Kalau antum belum adil berarti belum iman. Islam betul, tapi belum beriman antum. Karena iman itu menyuruh kita adil. Siapa tidak adil berarti masih ada kezaliman dari, makanya dia tak akan
belum belum beriman. Dan semakin sempurna imannya, semakin sempurna adilnya, dan akan semakin jauh dari zalimnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Demikian pula orang yang beriman yang kuat, di saat bersaing kuat dengan saudaranya sesama muslim, lalu yang dapat saudaranya dia tidak dapat, dia tidak akan berubah jadi orang beringas, orang yang dengan buas hasad luar biasa. Kalau masih ada hasad, berarti imannya masih lemah atau tiada. Karena Nabi yang katakan, la yajtami'u fil jasadi imanun wa hasad. Tidak akan berkumpul dalam diri seseorang itu iman dan hasad. Idza wujida ahaduhuma dhahaba al-akhar atau nuzi'a al-akhar. Bila ada dalam diri seseorang hasad, maka iman minggat. Dan bila iman yang dominan dalam diri seseorang, maka hasad tidak aman dalam tubuh itu. Tapi kalau masih ada hasad, itu jaminan bahwa imannya masih lemah. Pasti lemah. Apa buktinya hasad itu? Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Na'am, ma min jasadin illa wa fihi hasad." Tidak ada jasad kecuali ada bibit hasad dalam dirinya. Semua kita ada bibit hasad. Ya Pak ya? Ada lebih kawan daripada kita, itu ada terasa turun ke dalam hati. Ada. Tetapi dalam menyikapi itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal karim fa ammal karim fayukhfihi. Adapun orang yang mulia hatinya, tentu yang mulia hatinya beriman. Ya, fayukhfihi, dia akan redam. Takkan kelihatan, apalagi menjadi dendam. Tidak ada dendam. Wa ammal laim fayubdihi. Adapun yang buruk akhlaknya, yang tercela, fayubdihi, dia akan nampakkan. Apa nampaknya? Dia akan sibuk mencari celah-celah untuk menjatuhkan dengan berbagai cara. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, ini pentingnya bahwa kita ketika mendapat atau tidak mendapatkan sesuatu, atau mendapat sesuatu, yaitu punya obsesi akhirat yang tinggi, iman yang kokoh, iman yang kuat. Karena ini yang membedakan siapa yang tetap bersyukur walaupun tak dapat. Masih ingat seorang pemuda yang bertanya kepada Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan Ja'far As-Sadiq, salah seorang ulama besar dari Quraisy keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya oleh seorang muda, "Mal fata fikum ya Syekhah?" Seorang pemuda yang hebat itu, karena kalimat al-fata itu kalau dalam bahasa Arab yang tinggi itu tidak sembarang orang, bukan asal anak muda langsung bilang fata, enggak. Kalau syab mungkin, tapi yang al-fata itu punya makna besar, yaitu pemuda yang senantiasa istiqamah, pemuda yang pemurah, pemuda yang gagah berani, pemuda yang suka membela yang dizalimi, mampu berkorban, memikirkan orang lebih daripada memikir, atau mendahulukan orang daripada mendahulukan diri sendiri. Ini baru mendapat gelar al-fatah. Maka antum akan dapatkan dalam syair-syair orang Arab dulu nanti, kalau kalimat al-fatah tak sembarang diberikan, hanya diberikan seperti kepada khalifah, kepada pejuang yang gagah berani, orang-orang yang terkenal dengan kesetriaannya, orang yang terkenal dengan kemurahan dan kedermawanannya. Ini yang dapat gelar al-fatah dalam pujian-pujian syair-syair para pujangga mereka. Nah, ditanya, "Mal fatah fikum ya Syekh?" Ja'far As-Sadiq kembali membalikkan pertanyaan, "Wa kaifa huwa fikum?"
Kalau menurut kalian bagaimana? Dijawab oleh pemuda ini jawaban yang sederhana. Al-fata indana man idza u'tiya syakar wa idza muni'a sabar. Yang pemuda sejati menurut kami ya Syekh adalah seorang yang bila diberi berterima kasih dan bila tidak sabar. Dado gitu ya. Lumayan lah tuh kan. Diberi jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Tidak diberi, tidak buat apa-apa, sabar. Kan bagi kita kan sudah payah nyari yang kayak gitu kan. Kan payah nyarinya. Hah? Apalagi kalau ke tim sukses lah. Apalagi pakai tim sukses. Nah, lah jauh angko kalahnya tetap juga nuntut. Ada memang kita. Ini memang sodol lah jadi dipolitisir gitu. Lah jadi sistem politik. Nak babi ini sok pakai tim sukses juga. Iya. Apalagi bini dua. Ini kan payah kan ya. Nah, jadi babi ini sok pakai tim sukses. Semua pakai tim sukses. Jadi rusak akhirnya. Rusak isar antara kita. Mendahulukan yang lain. Maka Syekh bilang, apa katanya? Yang fata menurut kami yang hebat itu adalah bila diberi pandai berterima kasih, bila tidak pandai ngurut dada gitu. Bersabar. Syekh ketawa. Hakadzal kilabu indana. Kalau itu kalian sama dengan anjing-anjing di kampung kami. Akramakumullah. Ini bahasa yang dia gunakan ya. Sama dengan anjing-anjing di tempat kami. Kami beri makan dia, besok tidak digonggongnya lagi. Tapi kalau tidak, dia hanya membiangau sedikit gitu. Tahu membiangau? Gitu kan? Ya artinya sabar dia. Heranlah anak muda ini. Lalu bagaimana menurut Syekh? Qala al-fata indana man idza u'tiya athar. Yang fata, betul-betul pemuda sejati itu menurut kami adalah yang bila diberi dia mendahulukan orang lain. Lihat dong tak? Hah? Sama punya uang dia ambil kan? Bila diberi dia mendahulukan orang lain. Ya. Seperti yang terjadi di kalangan as-salaf. Bila mereka dibagikan sesuatu, mereka mengatakan atau sering mengatakan, berikan saudaraku dia lebih butuh. Berikan saudaraku dia lebih butuh. Kalau kita itulah sampai-sampai datang tamsil congok condo baunya. Kan ada tamsil kita begitu. Congok condo bau. Abe bahasurnya congok condo bau orang. Lain kan? Lah kalau lobe nak tunjuknya lah. Nah. Jadi siapa bukan, tidak ada berebut mereka. Kalaupun terjadi perebutan bukan karena tamaknya, tapi karena yang satu melihat dia dalam kebenaran, yang ini melihat dalam kebenaran. Bukan karena haus kekuasaan. Tapi kalau kita karena di masa kita atau di lingkungan kita, kita haus kekuasaan, sering menafsirkan yang terjadi di karangan as-salaf dengan tafsir seperti keadaan kita. Makanya guru kami Syekh Abdul Latif sering menasihati, kalau kalian menilai seseorang, jangan lupa posisikan dia di masa dia hidup, di tempat dia hidup, dan lingkungan seperti apa dia hidup. Jangan samakan dengan di tempat kalian hidup, di masa kalian hidup, di lingkungan kalian hidup, karena akan beda. Ya. Ketika seorang nanti bicara tentang hadis, dia hidup di zaman kita sekarang, yang bila didengar 100 kali langsung lupa, yang dinilainya orang yang belum lagi dengar langsung hafal. Tentu tidak matching. Makanya akan ada, menurut logika, seorang perawi kan masih manusia, bisa ingat, bisa lupa, karena dasarnya keadaan sekarang.
Padahal kalau kita paham seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wafat 748, dia membandingkan hafalan orang di zaman Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Imam Ahmad dengan orang yang hafiz di zaman beliau di abad ke-8 Hijriyah. Ya, belum abad ke-15 lagi ya, abad ke-8 Hijriyah. Apa kata beliau? Inna aqallahum hifdhan, orang yang paling sedikit hafalannya, paling lemah hafalannya zaman Imam Al-Bukhari, di zaman Imam Ahmad dan seterusnya itu ka'ahfadhiman fi zamanina, seperti orang yang paling hafiz di zaman kita. Pada beliau ada di zamannya ada Ibnu Taimiyah yang digelar dengan Al-Mutun, Sahibul Mutun. Ya, ada Ibnu Al-Mizzi yang dikenal dengan As-Sanad. Apanya? Karena Al-Mizzi lebih menguasai sanad, kalau Ibnu Taimiyah lebih menguasai matan, dan dua-duanya adalah guru Imam Az-Zahabi dan dia juga hafiz. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kembali ke tadi. Jadi mereka bila diberi, katanya al-fata indana man iza u'tiya athar, bila diberi mendahulukan orang lain. Wa idza muni'a syakar, bila tidak diberi tetap berterima kasih. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Biar tidak diberi. Ya, apa yang kita inginkan apa misalnya? Ingin jabatan, tak berjabatan, tetap berterima kasih. Ingin uang, tak diberi uang, tetap berterima kasih. Bila diberi, yang terbayang adalah untuk supaya dinikmati juga oleh orang lain. Nah, kalau sudah sampai begitu baru disebut al-fatah. Makanya jangan heran di masa mereka itu nak meninggal, nak mati, ya haus mau minum, dengar saudaranya menggerang di sebelah, berikan saudaraku, dia lebih butuh. Mau minum lagi yang kedua, dengar yang ketiga menggerang minta minum, akhirnya dia bilang saya tidak minum, kasih dia, dia lebih butuh. Ini di saat darurat ini, kaum muslimin di saat darurat. Kalau darurat kan tubihul mahdhurat dalilnya kan, yang darurat itu boleh, ya. Kalau secara fikih nanti ya, kalau seandainya sama-sama kam di laut, itu tidak bisa selamat kecuali pijang kuduk kawan, pijanglah nyonya. Secara hukum. Iya, khilaf tuh di antara ulama pada itu. Nah, pokoknya kalau ndak kan boleh, dan soal boleh itu kita. Ndak. Mereka mendahulukan. Akhirnya ketiga-tiganya syahid fisabilillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa fi kullin khairun. Setiap beriman itu ada kebaikan padanya. Kemudian beliau menasihati, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, ihris ala ma yanfa'uk. Senantiasa bersemangat, punya obsesi yang kuat, motivasi yang tinggi untuk bekerja keras. Apa? Ala ma yanfa'uk. Sesuatu yang bermanfaat bagimu. Sesuatu yang bermanfaat bagimu. Bahkan Al-Ahnaf ibn Qais An-Nakhai, seorang pemuka kabilah dulu terkenal jadi tamsil, orang yang sangat halim, yang sangat santun, orang yang sangat hanif, yang sangat bersih hatinya kepada kaumnya, sehingga dikenal sebagai kepala suku yang disenangi oleh kaumnya. Kenapa engkau bisa tanalus su'dat, bisa mencapai kepemimpinan dan dicintai oleh orang-orang yang ini? Jawabannya apa? Saya selalu tidak mau meninggalkan sesuatu walaupun belum jelas manfaatnya, tapi minimal tidak bermudarat. Minimal tidak bermudarat. Aplikasinya gimana kira-kira? Kalau boleh saya bercerita tentang anak, boleh? Boleh enggak? Ya. Nanti Ustaz John marah nih kalau saya cerita Ustaz terus dia contoh katanya. Nah, maksud anak untuk apa? Ketika ada misalnya waktu di Madinah itu kan banyak kursus-kursus kadang. Sebagian kawan diajak tidak mau, kan ada hubungannya dengan hadis. Misalnya kursus ilmu komunikasi. Saya ikut juga, apalagi gratis. Kau bayar 8.000 rial. Ya. Tapi kalau kita tidak bayar, gratis. Karena pada rial lumayan namanya. Ya. Tidak ada kait mengait menurut kita.
Tapi ternyata waktu itu jelas manfaatnya. Tapi ketika kita berhadapan dengan berbagai urusan, kita tahu rupanya di sini manfaatnya. Dan di saat juga diminta ada sertifikat ustadznya. Alhamdulillah sertifikat laisa peke. Tidak sekampir sepeke. Istilahnya koper itu pulang khusus isinya isinya kote-kote ijazah dari SD sampai doktor tambah sertifikat. Dari isi lainnya kecuali PT sekene. Ada tambah PT sekene. Tinggi lo itu loh. Kaum muslimin Mas. Rupanya ada ilmu montir sedikit. Atau ya sekete. Di sertifikat mumtaz nilai bang. Tapi jangan coba-coba suara pakai motor datang. Serius. Sambo kabar lah lupanya. Ya maknya di cek nolong-nolong Ahmad misalnya. Nah, pandai lah saya nyawa dulu. Ini ada sertifikat lah. Kalau sempat melamar kojo, dan kok masuk ini enggak. Nah masuk. Sudah itu semuanya kojo. Awak dah mau gaji kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Rupanya ada gunanya. Saat itu belum. Maka dia punya prinsip juga. Asal tidak bermudarat. Ya sekarang belum bermanfaat. Saya ambil kesempatan itu. Sebab kesempatan itu kadang berulang. Makanya ihris ala ma yanfa. Apalagi sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat. Bekerjalah keras untuk mendapatkannya. Wasta'in billahi wa la ta'jiz. Dan minta pertolongan kepada Allah, jangan pesimis. Nanti kita sambung setelah azan. Optimis lepas azan. Nah, silakan.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ya, bermanfaat bagimu ini. Jadi kalau yang jelas-jelas bermanfaat hari ini, apalagi yang belum jelas juga bermanfaat, apalagi yang jelas-jelas bermanfaat. Nah, di sini juga isyarat seperti yang disebutkan oleh syarih di sini, bahwasanya kadang-kadang kita dalam mendapatkan sesuatu yang manfaat, kadang-kadang dilalaikan oleh hal-hal yang lain. Sebagai contohnya, kita misalnya membuka kitab atau membuka HP. Awalnya mencari suatu masalah ilmu, tapi ketika dibuka nampak masalah lain. Apa ucapan? Banti lalu atau tawin? Nampak masalah lain, maka ini kan maslahat juga, manfaat juga. Nah, di sini kita disuruh untuk meneruskan apa yang kita cari pertama kali. Kalau tidak, tenggelam kita nanti. Kadang-kadang mencari masalah tentang suatu hukum, nampak personal buka, kalau dia tuan tu baca tu dulu, sudah itulah tekan tu, ya ngantuk nanti dia alun terbaca. Dan ini juga salah satu halangan kita untuk mendapatkan ilmu. Maka fokuskan dulu ke yang situ, yang mana yang lebih tinggi, yang lebih dibutuhkan dulu. Wala ta'jiz, dan jangan malas atau jangan pesimis, jangan merasa lemah. Karena merasa lemah itu membuat kita malas, merasa tak akan pandai, merasa tak akan berhasil, merasa tak akan bisa, kita akan malas. Makanya dalam doa Nabi SAW, Nabi sertakan, kawinkan antara minta perlindungan dari sifat ajz, yaitu merasa lemah, pesimis, dengan al-kasal. Doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari al-ham, itu galau, berujungnya hazan, semuanya sulit. Orang kalau sudah galau, sulit semuanya, tidak ada yang senang. Harusnya kita gembira, ini akan dimudahkan. Wa minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta perlindungan kepadamu dari al-ajz, merasa lemah, yang pesimis, dan pemalas. Karena kalau tidak suka berhasil, pekak joji deh hujan ayinya, kan? Ada hujan di negara uang, tidak ada gaya awak dah. Terbaca lamaran cuaca deh. Ini orang Kinang, terbaca lamaran cuaca di Umbiong, hujan ayinya, tidak akan bisa doh, tidak akan jadi begini. Tapi orang yang optimis, orang yang tidak merasa tidak berhasil, ya walaupun tidak jadi motong, minimal menambah. Ini biasanya kita kedai itu kalau tidak mau candung, pancengkok, oke ya, pisau, motong, mesti ada itu. Nah, mau candung itu apa? Kalau sama ditambah, pancengkok itu apa? Itu menambah juga. Kadang nak melinting ikan dapat awak, bocek kadang, candung cantuk kan, sebagainya. Karena dorong, aja nak panah itu masalah. Main-main ikan nyanyi di pasar Aswati. Banyak ikan dapat cukupnya. Sekarang kasih nyanyi Aswati. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa minal jubni wal bukhul, dan dari sifat pengecut dan bakhil. Oh, ternyata pengecut itu selalu berkawan sama bakhil. Makanya orang yang suka galau selalu sulit baginya berurusan.
Jelas tak? Makanya pengalaman nih, tapi tidak usah lah, panjang nanti ceritanya. Tidak usah dulu. Pengalaman orang, bukan saya. Kamat lah kau lah. Tidak pengalaman Ustaz ada orang lain, tapi tidak usah lah nanti bab ini. Tidak usah kita masuk bab ini. Kemudian orang yang selalu pesimis, tidak bersemangat, pasti malas. Karena dia tidak akan yakin berhasil. Jelas, tidak akan berhasil. Tapi siapa yang berhasil adalah orang yang panjang napasnya. Panjang napasnya, dia tetap semangat walaupun tidak berhasil. Seperti Nabi kita alaihissalam, ya ketika tidak bisa lagi berdakwah di Makkah, putus harapannya tidak. Dia tetap semangat. Bahkan ketika minta malaikat tawarkan dihilangkan semua orang, dimusnahkan, ya digenosida orang itu kan, apa kata beliau? Tidak beriman ayah, anaknya nanti. Tidak iman datuk, cucunya nanti. Jadi gitu kita. Sekarang kita juga berdakwah itu harus seperti itu kaum muslimin. Semangat kita bukan ditolak orang yang tua-tua, alhamdulillah yang muda-muda mau. Ya saya? Ditolak orang yang muda, yang tua mau. Jangan pesimis. Pokok semangat terus. Semangat 45 pantang menyerah. Karena kalau semangat itu, sekarang kita buat program dakwah misalnya. Kalau berhasil di zaman kita melihat hasilnya, alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah kita sudah ikut merencanakannya, sudah ikut menyemangatinya, bahkan mungkin sudah ikut beli satu bata. Ya. Ini bukan satu hitung mulai. Tidak ada ongkos satu bisa sepasang lain? Kan tidak. Satu itu sangat berarti. Nyuang metong di satu sodonnya. Kalau tidak ada nomor satu baca itu. Jadi satu buah berarti. Apalagi 1 juta bata itu lebih berarti nam. Sesuai dengan ini. Minimal Pak Pona hadir rapat jadilah. Hadir rapat. Tinggal lagi membolo-bolo niat kita. Ya membolo, tahu membolo? Menjaga niat. Memang payah pula lope. Tapi mudah-mudahan dengan minta pertolongan kepada Allah, Allah mudahkan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati, wasta'in billah. Jadi saat rasa ajz itu datang, ya kita minta tolong kepada Allah SWT. Bahkan kata Nabi SAW, minta tolong kepada Allah bahkan pada hal yang sekecil-kecilnya. Putih terampah, minta tolong sama Allah. Itu yang Nabi ajarkan. Kita kadang kena jangan tolong ke Allah Ta'ala ngawak jalannya. Subhanallah. Nabi katakan, ista'in billah walau bisyisi ahadikum atau bisyisi na'li, walaupun hanya untuk menyambung kembali terompai yang terputus. Ma'asyal kiram. Kadang-kadang Allah tunjukkan hal ini kepada hamba-hambanya. Ada seorang kawan, ya, dah janji, dah terlambat pula jadwal. Engkol Honda tidak mau duit. Starter, kalau dia engkolnya tidak mau lagi starter. Tidak mau duit lah. Puan engkol deh. Baju lah, berpondol ini kan tertampil kan. Rupanya lupa dia baca bismillah. Hanya astagfirullah katanya. Astagfirullah. Bismillah. Duit. Subhan. Ya mungkin tadi Allah mengujinya kan. Ya, tadi pemanasan tiba-tiba ke bismillah ini. Jadi subhanallah, ista'in billah. Minta tolong kepada Allah Taala, jangan merasa lemah. Insyaallah. Karena tadilah Nabi alaihissalatu bertantangan yang luar biasa, tapi beliau tetap optimis. Dan alhamdulillah waktu tak lama 8 tahun balik ke Mekah dengan kemenangan penuh. Dengan kemenangan penuh, tapi tidak mendongak beliau, dia menunduk karena ini pertolongan Allah Taala. Jadi beliau tidak dengan mengangkat kepala seperti kata orang kembali dengan mengangkat kepala, tidak. Beliau kembali dengan menundukkan kepala karena tawadhu dan khusyuk kepada Allah Taala. Nah, wa in asabaka syai'un, bila engkau mendapatkan musibah. Musibah itu banyak. Ya, tadilah
Mungkin pekerjaan kita tidak berhasil, lamaran kita tak diterima, pekerjaan kita tidak dihargai, kan musibah itu. Atau bisa saja yang sudah kita miliki hilang dan sebagainya. Maka ketika itu dapat musibah itu, jangan sekali-kali mengatakan seandainya. Ya, pernah pergi ke suatu tempat untuk sebuah urusan, ya, tiba-tiba hilang misalnya uang yang dia bawa, ya, dia ambil uang. Jangan bilang kalau tidak jalan iko tadi dan lalu tidak hilang, karena yang namanya hilang untuk kaum muslimin itu sudah takdir Allah Taala. Alhamdulillah. Ya balik cerita dia kalau cerita orang kan abetnya cerita dia abetnya. Lama pulang balik ke luar negeri kodok, ke Jakarta daerah lain kodok, tidak pernah kena copet dah kecuali di pokan. Kampung awak tidak pernah kicau doang kecuali di Kinang. Itu subhanallah. Jadi padahal kan kita di luar pasti lebih hati seharusnya. Di sini kan aman rasanya, tapi ternyata kecopetan 2 kali di Pekanbaru. Padahal sudah ambil piti uang di bank dong, ambil piti uang. Waktu itu jadi cayo loang ngimpiti lo, dan sampai gini masih ada juga piti uang di dan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau ada nitip boleh aja nya. Tapi syarat boleh dan pakai. Itu syarat. Kalau sudah itu nak apa syarat? Kalau lo tak pakai, ambillah. Enggak. Syaratnya selalu bunyinya sejak darun lagi itu. Makanya di darun tu walaupun nak yatim tapi piti tatui banyak. Dapat titipan uang. Tapi dengan syarat kan boleh dan pakai. Lain. Tapi dengan syarat lah bila perlu wajib ada. Itu nampak yang kadang bila perlu wajib ada. Aku ni tak berani makainya banyak dah. Nah, bapak pakainya tapi tanya banyak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila terjadi musibah jangan menyesal. Pada taqullu anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Andai saya melakukan seperti ini, andai saya tidak pergi, andai saya tidak keluar, dan sebagainya, tidak mati. Tidak. Ada seorang ibu, anaknya menjelang berangkat naik pesawat ke luar daerah atau ke luar negeri di Arab Saudi, melihat kondisi cuaca yang tidak bagus, akhirnya kan anaknya pesan tadi, mak tolong bangunkan saya jam sekian supaya tidak ketinggalan pesawat. Nengok cuaca tidak bagus, ama tampang tidak jogong deh, disengaja tidak bangunkan. Subhanallah, rupanya anak mati di tempat tidur. Dia tidak membangunkan supaya anaknya tidak mati, ternyata matinya di tempat tidur. Jadi tidak bisa dielakkan kaum muslimin dan muslimat. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Tidak ada tempat lari kita. Ma'asyarul kiram, ada orang yang ketakutan, ya, dia takut terhadap sesuatu. Akhirnya ajal bertemu dengan yang dia takuti. Menghindar, ternyata itu. Sebagaimana Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, dia berperang selalu dengan niat mati syahid fisabilillah, tapi tidak mati medan merang, mati di pembaringan, walaupun di tubuhnya lebih dari 80 liang, bekas lembing, bekas panah, bekas pedang, bekas tombak dan sebagainya ada di tubuhnya, tapi Allah menghendaki dia dapat pahala syahid, tapi bukan di medan perang. Umar juga seperti itu, ya. Umar masya Allah dikabarkan Nabi akan mati syahid sebelum dia meninggal. Nabi yang katakan dia akan mati syahid dalam banyak momen, tapi dia tidak risau. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, beri saya mati syahid tapi di kota Nabimu.
Pada kota Nabi aman kan? Kok bisa mati syahid di kota Nabi? Serang itu doang? Bukan. Allah Maha Kuasa untuk memberikan sesuatu seperti dalam hadis, siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan benar dalam hatinya, Allah beri walaupun di tempat pembaringannya. Beri pahala syahid sekalipun di tempat tidurnya sendiri. Akhirnya Umar dibunuh oleh budak Majusi, ya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di kota Nabi. Subhanallah. Makbul doanya kan? Makbul doanya syahid di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Nah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini punya makam keramat di Iran. Iya. Ya, makam keramat dianggap sebagai pahlawan agung. Apa sebab? Ya tahulah tuh. Ya, orang Syiah sangat memusuhi Umar. Karena Umar kan setan takut kepadanya. Mereka kawannya sama itu. Wah, kawan kami ketakutannya. Nah, makanya ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, akhirnya dia dapat penghargaan menjadi pahlawan. Iya, pahlawan agung, apa nyebut nasional. Pahlawan agung mereka yang menjadi sumber pendapatan pula. Ya, income apa namanya? Bukan PAD-nya, pendapatan asli daerah. Sumbangan di situ banyak karena banyak orang yang beribadah di situ. Ngalep berkah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin, lakin qul qaddarallah. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan. Kalau demikian, kita lapang jadinya. Sebab law itu kata Nabi SAW, yaftahu fa inna law taftahu amala syaitan. Sebab berandai-andai itu membuka pintu bagi syaitan mengerjain kita. Menyesal. Ya kan? Nyose. Sudah nyose, solang kawan. Dia nak lalu ke pokannya, wang buka petapahannya. Ya kan? Awak nak lalu dengkinang dibawa dia ke surang. Akhirnya apa yang terjadi? Menyesal, bersedih, berbantah. Ya? Kalau bantah tu kayak itu kan? Tu dia lah sabuinya. Lah daun lidah dia nyabuinya. Tahu daun lidahnya? Itu masuk kami satu-satu terus ya. Lah balaun lidah nyabut pejuangnya. Tuh mak-mak godok jenis turun balaun lidah. Mak-mak memang banyak cerita kan. Ya mak-mak kan banyak cerita tu berdaun lidahnya. Apa-apa enggak pernah bilang berdaun lidah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi law tu bukan amalan syaitan. Was-was kita tinggi. Penyesalan kita mendalam. Kesedihan kita tak berhenti. Akhirnya juga saling bermusuhan dan menyalahkan. Oleh sebab itu, kalau sudah terjadi qaddarallah ma syaa fa'al. Sebab dalam keluarga kan terjadi nanti. Misalnya gara-gara usulan istri gagal apa yang kita inginkan. Itu tianya. Kau toto iba citonya. Tak salah lagi. Barang yang sudah jelas gagal tetap gagal. Kini nak gagal kalau iya kan, kalau sudah disalahkan tentu dia akan menyalahkan pula. Kan kalau orang nak lepas, bisa aja nak katakan apa kamu yang menongonnya. Nah jadi orang tiluan bangun-bangunnya. Nah, makanya obatnya jangan buka law seandainya. Cukup ucapkan, serahkan al khairu ma qaddarallah. Yang terbaik itu apa yang Allah takdirkan. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya, sebagian ikhwan selalu menyebutnya qadarullah ya. Ya, enggak apa-apa, qadarullahu, tapi enggak huruf i. Karena dia mudhafun ilaih. Tapi yang pastinya adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan. Ya kalau bahasa kitanya sering disebut orang sabarnya sudah ketentuan yang ya kan biasa itu. Dan itu bahasa kita. Ini selalu gitu. Ya jen bono ngosong hati jinya. Ya itu sudah ketentuan Allah yang
atas. Sudah ketentuan yang di atas, minta pada yang di atas. Kan itu akidah umat Islam. Ya, mayoritas berakidah seperti ini dimanapun. Ini kalau ada yang mengatakan mayoritas tidak meyakini Allah di atas, itu klaim yang tidak punya data. Kalau mau buat angket, tapi jangan di lobby dulu, ya, buat angket. Ya, insya Allah fitrah manusia, bahasa manusia, lisannya akan mengatakan Allah di atas. Bila bonda ketika masuk ilmu kalam, yang taang jadi kalam. Nah, tapi kalau ikut dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-sahabatu was-salafus salih, tidak ada beratnya untuk menerima itu. Semoga Allah mudahkan ya. Jadi sudah ketentuan yang di atas. Kodok-kodok sabuk itu. Ya, sering-sering katakan itu. Bila kita gagal dalam suatu masalah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Sebab memang kita ini gagal itu kan kesuksesan yang tertunda. Dan gagal tidak banyak-banyak. Kalau versi orang-orang bisnis, orang-orang yang mengejar dunia, seperti yang baca dalam buku judulnya Berani Gagal. Kalau nak baca lah, kalau tidak ada masalah. Dan lah kalau tamat dia itu masalah. Ya, berani gagal. Nampak yang banyak gagal mereka yang sukses itu 9 kali. 8 kali gagal. Tak apa-apa? Masya Allah, banyak bersyukur tuh, banyak bersyukur. Nah, tambah deh Allah. Nah, sekali. Jadi coba terus. Ya. Mana tahu orang 9 kan, awak sampai 90 kali. Dia katanya, wallahu alam, itu dalam buku itu. Ini yang menemukan listrik ini, coba lihat bagaimana obsesinya tinggi gitu supaya berhasil. Ketika sampai hasil penelitian ke 7 kali gagal, lalu para asistennya mengatakan ke Acu Thomas, ya kan Acu Thomas kan, mati boken komai. Nah, Thomas Alva Edison itu, dia katakan, para asisten bilang, Syekh, ini kita sudah ya Syekh, kita sudah gagal 700 kali. Jawabannya, enggak, kita tak gagal 700 kali. Justru kita menemukan langkah yang tak boleh dilalui oleh orang lain sebanyak 700. Kita sudah berjasa pada orang lain. Bahwa yang ini jangan kalian coba lagi, karena kami sudah gagal di situ. Makanya dalam agama sebenarnya kan Nabi sudah coba yang berhasil, jangan ambil yang gagal. Kan mantap kan? Awak kadang tidak dapat ambil hikmah kadang. Jadi jalan-jalan gagal jangan diikuti lagi. Ambil yang berhasil. Apalagi kalau yang pasti berhasilnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sini aja ya. Tambah aja lah. Kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Hah? Ada yang bertanya? Panjang enggak? Nah, pendeknya iso ini panjang nah. Apa hukumnya menyimpan uang di lembaran Al-Quran? Ada waswa? Enggak. Menyimpan uang di lembaran Al-Quran, kalau secara hukum insya Allah tidak masalah, tapi dari sisi adabnya kurang pas gitu. Kita meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang kedua, mulai hilang nanti. Ya mudah hilangnya. Kecuali atau terpaksa nyimpan Quran, akhirnya berakibat Quran tidak pernah dibaca lagi. Nah, kalau nyimpan uang di Al-Quran justru nanti akan cepat hilangnya. Kecuali Al-Quran jarang dibaca. Nah, kalau tidak ada nyimpan rumah aja, bukan. Cuma tadi syaratnya boleh dan pakai. Nah, taib. Wallahu taala alam. Iya. Karena tidak tahu dalil untuk melarangnya, tidak. Tetapi dari sisi
adab, kita dianggap kurang adab. Wallahu ta'ala alam. Anda tidak berani mengharamkan, tidak tahu. Nah. Dah? Itu pendek sebenarnya. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.